Tema yang mau saya sampaikan, saya sharingkan bagi setiap kita, yaitu Kristus Sang Penebus Dosa. Kristus Sang Penebus Dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seseorang akan benar-benar menghargai Kristus dan karya penebusannya kalau dia memahami betapa mengerikannya dosa dan konsekuensinya. Jadi kita akan terlebih dahulu memahami sifat dan kuasa dosa dan bagaimana dosa itu menghancurkan seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi kita harus memahami bahwa masalah utama dari umat manusia, masalah terbesar dari umat manusia adalah dosa. Dosa adalah penyebab dari segala kerusakan yang ada. Perlawanan atau bahkan peperangan manusia atas dosa atau kuasa kegelapan begitu nyata dan kuat, dan manusia tentunya membutuhkan seorang penolong atau juru selamat yang bisa menyelamatkannya dari kuasa dosa atau kekuatan yang tidak bisa ditaklukkannya. Kuasa dosa dan kuasa kegelapan itu bukan tandingan kita. Kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa maut itu jauh lebih besar daripada kita. Untuk itu kita memerlukan suatu kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa dosa, kuasa maut, atau kuasa kegelapan. Apa itu? Kuasa penebusan Kristus, kuasa kasih karunia. Karena apa? Dosa itu oleh Alkitab, secara khusus oleh Injil Yohanes, dipersonifikasikan sebagai kuasa atau kekuatan yang memperbudak manusia. Dosa adalah perlawanan terhadap Allah dan penolakan terhadap segala yang terbaik yang Allah sediakan bagi umat manusia. Dosa itu sungguh luar biasa destruktifnya. Menurut Yohanes, dosa berhubungan dengan ketidakpercayaan. Dalam Yohanes 3:16, kita menemukan dua pernyataan yang menandakan bahwa kedatangan Yesus dan pekerjaan yang dilakukannya merupakan dasar pertimbangan untuk menentukan keberdosaan manusia. Kedatangan Yesus adalah karena kasih Allah, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi jelas bahwa dosa secara khusus dihubungkan dengan sikap seseorang terhadap Yesus. Ini menarik. Hukuman bagi mereka yang menolak Yesus dinyatakan dengan tegas. Bahwa kalau kita menolak Yesus, kita akan binasa. Ini juga menjadi dasar untuk kita membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Bagaimana percaya atau tidaknya kita dengan Yesus. Itu menentukan selamat atau tidaknya setiap kita. Kalau kita tidak percaya, kita akan binasa. Kalau kita percaya, kita akan selamat. Kalau dia bukan Tuhan, gak berlaku rumusan ini bagi Yesus. Tapi karena dia Tuhan, dia berhak untuk menyelamatkan dan membinasakan setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia berhak untuk menyelamatkan. Tapi kalau kita menolak dia, dia berhak untuk membinasakan setiap kita. Jadi sudah tepat setiap kita kalau mau selamat masuk surga memilih untuk percaya kepada Yesus. Sudah tepat, itu pilihan yang tepat. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Saya ulangi, hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Jadi kalau kita mau ke surga, percayalah kepada pribadi yang berasal dari surga. Yohanes 3 ayat 14, 15, 16. Dan tidak ada siapapun manusia di bumi ini yang berasal dari surga selain Yesus Kristus. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Dia benar-benar Allah dan dia benar-benar manusia. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dan mengapa yang menyelamatkan kita itu kualifikasinya harus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dan tidak ada satupun yang bisa memenuhi kualifikasi itu selain Yesus. Dalam hal ini ketidakpercayaan berhubungan erat
ya dengan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan berhubungan erat dengan ketidaktaatan, Karena itu barang siapa tidak taat kepada anak berarti tidak percaya kepadanya. Jadi kita bukan hanya sekedar diminta untuk percaya kepada Yesus, tapi taat kepada Yesus. Ketaatan kita adalah bukti percayanya kita pada Yesus. Kalau kita merujuk kepada Efesus 2 ayat 8, di sana ditegaskan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu Efesus 2 ayat 8. Lalu kalau kita melihat Yakobus misalnya, Yakobus 2 ya, ayat yang ke-14 dimulai ya sampai ayat 17. Di sana ditegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, ayat 9 juga penting untuk kita garis bawahi. Bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekarang saya mau tanya, kita itu selamat karena iman, atau karena perbuatan, atau karena iman plus perbuatan? Jadi kita selamat karena apa? Iman dan perbuatan. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya perlu kita memahami pergumulan Paulus dan pergumulan Yakobus. Kedua tokoh ini pandangannya bukan bertentangan satu dengan yang lain, tapi saling melengkapi. Hal ini hanya akan terpecahkan kalau kita mengetahui pergumulan mereka atau konteksnya. Kalau Paulus menghadapi orang-orang yang menganggap selamat tidak cukup hanya dengan percaya Yesus, harus plus sunat, harus melestarikan hukum Yahudi atau hukum Taurat atau tradisi Yahudi. Ya, ini orang-orang Kristen Yahudi yang legalistik sifatnya. Sedangkan Yakobus berhadapan sama orang-orang yang katanya Kristen, ngakunya Kristen, tapi hidup mereka itu nggak terlihat kekristenannya, imannya. Seharusnya kita harus buktikan bahwa kita beriman lewat perbuatan kita. Amin. Bukan hanya lewat kegiatan kita. Bukan hanya lewat simbol-simbol yang kita pakai seperti salib. Aku rajin ke gereja loh, aku kasih perpuluhan buah sulung setiap tahunnya ada loh. Aku itu berbahasa roh loh. Nah, kekristenan sejati itu tidak diukur dengan semuanya itu. Tapi harus mampu kita membuktikan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati dengan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi orang bisa mencium keharuman Yesus lewat kehidupan kita. Lewat perbuatan kita. Jadi biarlah perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus atau orang beriman lewat perbuatan kita. Ya, jangan sampai kita ini seperti yang dilihat atau disaksikan oleh Mahatma Gandhi pada zamannya. Sampai dia kecewa banget dengan orang Kristen sampai dia menggunakan kalimat seperti ini. I like Christ but I don't like Christian. Aku suka Kristus tapi aku tidak suka orang-orang Kristen. Karena didapati orang Kristen gak seperti Yesus hidupnya. Gak seperti ajaran Tuhan Yesus. Jadi marilah kita sungguh-sungguh ya menunjukkan, membuktikan siapa kita lewat perbuatan kita. Dosa juga ya dihubungkan dengan ketidakmengenalan akan Allah. Kehadiran Yesus membawa penyataan Allah agar manusia dapat mengenal Allah. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, tidak menjelma menjadi manusia, tidak mungkin kita dengan benar bisa mengenal Allah. Tidak mungkin kita bisa dengan benar mengenal Allah, tidak mungkin. Nah, juga penting untuk kita garis bawahi, kedatangan Yesus itu, nah inilah yang membuat kekristenan itu unik. Terletak pada pribadi dan ajaran Tuhan Yesus. Pribadi dan karya Tuhan Yesus. Yesus itu bukan hanya sekedar datang untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita. Tapi juga teladan hidup. Teladan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengaku mengenal Allah, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Inilah identitas kita sebagai pengikut Yesus. Hidup seperti Yesus hidup. Tidak ada kewajiban lain selain bagaimana kita berjuang untuk menjadi seperti Yesus.
Sehingga dengan kita menjadi pengikut Yesus tidak wajib kita kaya. Tidak salah atau tidak berdosa kalau kita miskin. Yang miskin katakan amin. Puji Tuhan gak ada orang miskin di sini ya. Tapi semua kita terlepas dari kaya, miskin, buruk atau baik latar belakangnya. Kita punya kewajiban yang sama. Yaitu kita wajib menjadi seperti Tuhan Yesus. Inilah kekristenan. Sekali lagi dosa dihubungkan dengan ketidakmengenalan akan Allah. Kehadiran Yesus membawa penyataan Allah agar manusia dapat mengenal Allah. Jika kegelapan dipahami kondisi tanpa terang, maka Yesus datang sebagai terang yang menghilangkan kegelapan. Mengenal Allah dalam tulisan Yohanes mengandung aspek iman kepadanya. Dalam perjanjian baru tidak pernah dikacaukan antara iman dengan pengenalan akan Allah. Antara dosa dengan ketidaktahuan. Injil Yohanes menunjukkan bahwa dunia berada dalam cengkeraman kuasa kegelapan. Sehingga kesimpulannya manusia bukan hanya sekedar membutuhkan penerangan, tapi juga keselamatan. Karena memang kebutuhan terbesar umat manusia adalah keselamatan atau hadirnya seorang juru selamat. Hadirnya seorang juru selamat. Nah, konsep Yohanes tentang dosa didefinisikan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, pasal 5 dan 17. Yang intinya adalah sikap berpaling dari kehadiran Allah atau pemberontakan terhadap Dia. Bahkan akar terdalam dari dosa adalah penempatan diri secara keliru. Ini menarik. Esensi terdalam dari dosa adalah perubahan pusat. Tadinya God sentris karena kejatuhan dalam dosa menjadi egosentris. Dari God sentris menjadi egosentris. Tadinya harusnya Allah lah yang mendeskripsikan kebahagiaan, kebaikan untuk manusia. Tapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia jadi egosentris. Mereka mencoba untuk mendeskripsikan, menggambarkan kebahagiaan dan kebaikan menurut versi mereka. Inilah esensi terdalam dari kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia meragukan firman-Nya. Seharusnya kita percaya sepenuhnya bahwa apa yang Allah rancangkan itu adalah indah dan untuk kebaikan setiap kita. Amin. Dalam segala situasi percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saat kita adalah masalah sebagai orang Kristen, seharusnya kita tidak lagi mempersoalkan mengapa ada masalah. Sebagai orang Kristen sejati, kita tidak lagi mempersoalkan mengapa aku ada masalah, mengapa banyak masalah dalam kehidupanku. Tapi kita mulai lebih lagi mempersoalkan apa tujuan dan maksud Tuhan di balik setiap masalah yang terjadi dalam hidupku. Jadi bukan masalah apa yang akan kuhadapi sebenarnya sebagai orang Kristen yang perlu kita perkarakan, tapi kita berjalan bersama dengan siapa. Amin. Iya, jadi bukan masalah apa, tapi berjalan bersama dengan siapa. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada masalah apapun yang perlu kita khawatirkan. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang bersama dengan Yesus. Roma pasal 8 ayat 17 dan 18. Di sana Paulus menegaskan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di langit baru dan bumi yang baru. Ketika Paulus menegaskan hal itu, Paulus bukan bermaksud untuk mendiskreditkan atau merendahkan problema atau masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat Roma. Tapi Paulus hendak menegaskan kepada mereka, sekalipun banyak masalah mereka, tantangan mereka, bahkan nyawa mereka terancam karena iman mereka akan Kristus, mereka akan tetap kuat menghadapi itu semua asalkan mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 itu kan berbicara tentang apa? You are more than the conqueror. Kamu lebih dari seorang penakluk. Kalimat itu hanya diucapkan. Coba diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Kalimat you are more than the winner itu hanya diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Itu menjadi sebuah pertanyaan kepada setiap kita. Mengapa ya hanya kepada jemaat Roma? Jemaat Galatia kenapa enggak? Korintus kenapa enggak? Efesus kenapa enggak?
Karena jemaat Roma adalah jemaat yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Rela mempertaruhkan apapun. Dan kita tahu sangat tragis kehidupan ya dari jemaat mula-mula pada waktu itu. Nero yang berkuasa, Nero sangat benci dengan Yesus dan dia ingin membumi hanguskan pengikut Yesus atau orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia bakar kota Roma, dia tuduh orang Kristen pelakunya, lalu dia punya alasan untuk membantai semua orang-orang Kristen. Mengerikan, luar biasa jahatnya Kaisar Nero, dan luar biasa pergumulan orang-orang Kristen dalam mereka mempertahankan imannya. Menarik untuk kita perhatikan bahwa luar biasa ya, orang-orang atau jemaat Roma itu dalam melayani atau mengikut Tuhan Yesus. Nggak gentar, nggak takut mereka dengan apapun. Bahkan diancam mereka untuk dibunuh, mereka nggak takut. Makanya Paulus berkata demikian, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniayakah, peperangan, telanjangan, kelaparan, kematian? Nggak ada dari semuanya ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi poinnya adalah kalau benar-benar kita mencintai Tuhan Yesus, gak gampang kita rapuh, gak gampang kita menyerah, gak gampang kita putus asa. Amin. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah lebih dari pemenang dengan memiliki kualifikasi atau karakteristik seperti yang dimiliki oleh jemaat Roma. Ya, jangan baru masalah dikit aja udah Tuhan aku gak kuat. Ya kan, belum seberapa masalahnya, udah aku nggak kuat ya Tuhan. Tapi kalau di gereja nyanyinya semangat sekali. Waktu nyanyi lagu lebih dari pemenang, katakan kiri kanannya kamu lebih dari pemenang. Belakang belum, depan belum, samping. Kayak gampang kali kita nyanyikan lagu ini, tanpa kita persoalkan, ya. Tanpa kita perlu persoalkan kenapa kalimat itu diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Paulus nggak mengucapkan itu kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani. Tapi ternyata bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan bersama atau kepentingan jemaat. Tapi untuk kebanggaan diri. Mereka menyombongkan diri. Baru bisa berbahasa roh, gaya mereka selangit. Iya kan? Terus mereka itu adalah orang-orang yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani, tetapi mereka adalah orang yang kekanak-kanakan rohani. Mereka miskin secara karakter. Padahal tujuan utama atau bukti utama dari seseorang dianggap Kristen bukan karena bisa berbahasa roh, tapi menghasilkan buah roh. Jadi jangan berburu karunia-karunia roh, jangan berburu bahasa roh, burulah buah roh. Untuk apa kita bisa berbahasa roh, tapi nggak menghasilkan buah roh, nggak bisa menguasai diri, nggak ada kasih, nggak ada damai sejahtera, nggak ada kebaikan, nggak ada kesetiaan. Jadi yang paling penting itu yang harus kita utamakan, yang harus kita kerjakan. Saya bukan anti bahasa roh, saya tidak anti dengan karunia-karunia, karena saya secara pribadi juga berbahasa roh. Tapi juga jangan salah seperti yang telah terjadi, nggak jarang ya, ada orang atau gereja atau pendeta atau gembala yang mengharuskan orang untuk berbahasa roh. Coba bahasa roh diharuskan di mana, Pak? Ayatnya nggak ada di Alkitab. Sampai dibilang kalau nggak bisa bahasa roh nggak masuk surga. Kalau nggak bisa bahasa roh nggak dewasa rohani. Di mana di Alkitab dikatakan demikian? Nggak ada apa? Akhirnya supaya orang masuk surga les bahasa roh. Coba bahasa roh dileskan, Pak. Itu enggak masuk akal. Hah? Dileskan loh. Ini ada yang kasih tahu sama saya, Ibu Gembala. Saya kaget. Kok bahasa roh dileskan? Dibayar lagi, ya Allah. Katakan dada. Katakan di, gabungkan dadi dada. Iya, saya bukannya apa-apa. Saya sekali lagi ya bukan anti bahasa roh. Kadang-kadang kalau saya lihat di gereja itu banyak manipulasi ya. Banyak manipulasi bahasa roh. Bahasa roh yang sebenarnya kalau saya nih ya, ini penilaian saya. Ya, mudah-mudahan saya salah. Jadi saya bukan menghina atau merendahkan.
Itu kebanyakan bahasa roh yang dibuat-buat, Pak. Iya, bayangkan aja laba-laba di depan, sampai belakang laba-laba semua, Pak. Semuanya di laba-laba jadi Spiderman, Pak. Iya. Kadang-kadang kayak asal ucap begitu loh, kurabaraba saku kurata rata-rata, kurabaraba saku kurata rata, habis duitnya. Kurabaraba saku kurata, sandal lama. Saya nggak yakin bahasa roh yang benar itu bisa diulang-ulang kalimat yang sama setiap minggunya, setiap kali ibadah, bahasa roh yang sama. Kayak nggak kreatif Pak Roh Kudus itu, Pak. Hah? Kayak Roh Kudus itu kekurangan bahasa, Pak. Kalau misalnya lama-lama itu artinya butuh pertolongan. Masa tiap hari kita butuh pertolongan? Pak? Iya kan? Jadi yang paling penting itu bukanlah bahasa roh, tapi buah roh. Amin. Ya, bagaimana kita membuktikan kekristenan kita lewat perkataan kita, ya, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, lewat hidup kita. Itu yang paling penting. Bagaimana kita semakin haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, rajin melayani, rajin ibadah. Gak mungkin ya, kalau kita benar-benar Kristen sejati, lalu ibadahnya setahun sekali. Ya, kayak kapal selam. Ya, tenggelamnya lama, munculnya lebih lama lagi. Nah, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang seperti ini. Atau Kristen pemadam kebakaran. Ya kan? Datang ke gereja kok lagi rame, ada apa ini? Ada acara apa nih? Luar biasa sekali, baru dia datang. Nah, ini juga orang Kristen tidak benar seperti ini. Jadi beda lah ya, kalau kita benar-benar cinta Tuhan, benar-benar cinta Tuhan, kita akan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berjuang untuk hidup seperti Yesus. Nah, kondisi dosa merupakan kondisi terpisah dari Allah. Namun di tengah kondisi itu, penyataan Allah telah hadir memberi kemungkinan kepada manusia untuk terlepas dari dosa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya percaya bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sampai anugerah Tuhan tidak cukup untuk mengampuni setiap kita. Sebesar-besarnya dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Amin. Tapi jangan sampai kita jadi menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, dosa apapun pasti diampuni. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, jangan minta ampun. Karena kita hanya akan mempermainkan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Tuhan itu nggak bisa ditipu dengan air mata kita. Lalu kita ingin Tuhan menganggap kita sudah berubah dengan kita menangis. Perubahan atau pertobatan itu tidak terjadi pada waktu kita menangis. Tapi waktu kita mengalami perubahan yang signifikan, yang progresif. Amin. Iya. Sejahat-jahat apapun kita, Tuhan mampu untuk mengubahkan setiap kita. Tuhan pasti mengampuni setiap kita kalau kita mau datang dengan sungguh-sungguh. John Newton. Ada yang pernah dengar nama ini? Dia seorang yang sangat terkenal. Ya, dia seorang yang sangat populer. Karena lagunya sangat mendunia. Saudara tahu lagu Maragam-ragam doang go sita-sita. Tahu lagu itu? Itu bukan lagu ciptaannya. Itu lagu ciptaan. Aduh Tuhan. Emang. Dia adalah seorang yang memandang dirinya itu buruk sekali. Dia jahat sekali. Betapa berdosanya dia. Karena dia adalah seorang pedagang budak. Lalu dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa melepaskan dia dari semuanya itu. Kecuali anugerah Tuhan. Suatu kali dia lagi dalam perjalanan. Dan kacau keadaannya. Lalu dia berjanji kalau Tuhan menyelamatkan saya pasti berubah. Saya pasti bertobat. Dan benar terjadi. Tuhan menyelamatkan dia. Akhirnya dia berubah. Tahu nggak lagu yang diciptakan apa? Coba kunci C, Bang. Saya langsung nyanyikan ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved
a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Well, I was blind, but now I see. Udah kayak Agnes Monica aja megang mic-nya, see. Nah, itu lagu diciptakan oleh John Newton. Dalam sekali maknanya ya. Saya yakin kita juga pasti ya mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh John Newton. Dan penting untuk kita terlebih dahulu menyadari bahwa kita semua siapapun kita adalah orang-orang berdosa. Amin. Kita adalah orang-orang berdosa yang butuh kasih karunia Tuhan untuk selamat. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab Matius pasal yang ke-9, nanti dibaca di rumah saja. Ada yang bernama Matius, seorang pemungut cukai. Orang-orang Farisi itu bertanya-tanya, ahli Taurat itu bertanya-tanya, kok bisa sih Tuhan Yesus berkumpul bersama, makan bersama dengan para pendosa, dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu salah satu pekerjaan yang dianggap buruk dan jahat sekali di mata orang Yahudi. Jadi hina sekali Matius itu. Karena dia bertugas untuk memungut cukai, padahal dia orang Yahudi, memungut cukai dari orang Yahudi untuk orang Romawi. Nah, marah orang-orang Farisi, kok mampu si Tuhan Yesus duduk bersama dengan orang-orang berdosa atau pemungut cukai. Lalu pernyataan Tuhan Yesus selanjutnya itu sebuah ironi sebenarnya, sebuah ironi. Aku datang bukan untuk orang sehat, aku datang untuk orang sakit. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Ironinya di mana? Ironinya adalah karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat merasa diri mereka nggak sakit. Mereka merasa diri mereka benar. Padahal sebagai orang yang berdosa, kita semua adalah orang-orang sakit. Orang-orang yang tidak benar. Yang membutuhkan tabib atau dokter. Yang membutuhkan juru selamat untuk kita bisa selamat. Kok bisa-bisanya ada orang yang menganggap dirinya benar, Pak? Nah, ini sebuah ironi sebenarnya. Dengan demikian mereka menganggap bahwa mereka nggak butuh Tuhan Yesus. Padahal siapapun orang di dunia ini, mereka membutuhkan Yesus. Dan Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen, untuk semua orang, untuk semua agama, untuk seluruh umat manusia. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya kita loh, tapi semua orang. Dan saya mau harus tegaskan, nggak otomatis hanya karena kita Kristen pasti selamat, Pak. Halo? Kok agak kaget? Lukas pasal yang ketiga, 13. Ya, nanti bisa dibaca di rumah ayat 23 sampai 24. Ya. Karena lebarlah jalan menuju kebinasaan, sempitlah jalan menuju kehidupan. Makanya saya mau diet. Karena sempit jalan menuju kehidupan. Ketok Bapak Ibu itu gak enak banget. Ya kan? Lukas pasal 13 ayat 23, 24 boleh? Lukas pasal yang ke-13. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Berjuanglah. Sebab banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Dalam bahasa aslinya, kata berjuang itu adalah fight, struggle. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi tidak berbuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kita merujuk kepada Yohanes pasal yang ke-15, ya, Yesus menggambarkan Bapa sebagai pengusahanya, Yesus sebagai pokoknya, dan kita adalah buahnya, enggak ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya.
Kita harus melekat pada Kristus untuk bisa berbuah. Kita diminta untuk menghasilkan buah. Ini berbicara tentang apa? Tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab yang harus kita penuhi sebagai orang percaya. Untuk kita meninggalkan dosa, kita harus fight, kita harus struggle. Tapi berjuang di dalam dan dengan kasih karunia Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita. Sebab dengan usaha atau kekuatan kita nggak bisa. Nah, kata berusaha itu, banyak orang akan berusaha tapi tidak akan masuk. Loh kok bisa? Karena hanya sekedar desire, want. Desire atau want. Karena kalau bicara hanya sekedar desire atau want, keinginan, banyak orang yang ingin masuk surga. Betul nggak? Semua orang yang datang ke gereja pasti ingin masuk surga. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang ingin pasti masuk surga? Enggak. Makanya harus fight, harus struggle. Tuhan itu ya menerima kita apa adanya. Tuhan itu menerima setiap kita apa adanya. Tapi Dia tidak membiarkan kita apa adanya. Halo? Tuhan menebus kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Dia tidak ya menerima kita atau membiarkan kita apa adanya. Sorry, kalimatnya saya ulangi lagi ya. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak membiarkan kita apa adanya. Dia berikan Roh Kudus, Dia berikan Injil supaya kita hidup tidak seperti hidup kita yang sebelumnya, tapi kita hidup luar biasa seperti yang Dia kehendaki. Amin. Ini adalah satu kebenaran yang harus kita pahami, kita pergumulkan, kita perkarakan. Jadi kita harus benar-benar bisa menikmati Tuhan. Menikmati persekutuan bersama dengan Dia. Karena tujuan dari penebusan Tuhan itu yaitu supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. Karena ketika kita berdosa, hubungan kita terpisah. Terpisah dari Allah. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan hubungan yang telah dirusak oleh dosa itu. Berelasi dengan Allah itu adalah sebuah kenikmatan atau berkat yang kita dapatkan karena Kristus. Melihat betapa besarnya, betapa mengerikannya kuasa kegelapan dan kuasa dosa, maka manusia membutuhkan penolong yang bisa menaklukkan kuasa kegelapan, kuasa dosa dan konsekuensinya. Dan penolong itu jelas harus lebih besar dari semua bentuk kuasa yang ada. Tidak ada apapun atau siapapun di bumi ini yang bisa menyelesaikan dosa dan memenuhi kriteria menjadi seorang penebus. Karena penebus itu haruslah benar-benar manusia dan juga benar-benar Allah. Harus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Amin. Dan Dia adalah benar-benar Allah. Nah, saya perlu menjelaskan sedikit terkait dengan mengapa kita pada akhirnya membutuhkan seorang penebus, seorang penyelamat atau juru selamat. Hal ini sebenarnya sudah ditekankan dari sejak awal, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 yang disebut oleh para pakar proto-evangelium, sebuah istilah yang dirumuskan oleh Bapak Gereja yang bernama Irenaeus abad kedua. Proto-evangelium itu artinya ayat penginjilan pertama. Jadi Allah mengikrarkan keselamatan, ya, menyatakan janji keselamatan bagi umat manusia. Sebelumnya saya mau jelaskan satu hal. Kejadian 2 itu berbicara tentang apa? Peringatan. Jangan makan buah itu, pada waktu kamu makannya kamu akan mati. Tapi kalau orang Batak ya, Adam dan Hawa itu nggak jatuh dalam dosa kita. Karena bukan buahnya yang dimakan, ularnya yang dimakan, jadi tambul. Ya, nggak jadi jatuh dalam dosa. Itu Kejadian 2, bicara tentang larangan. Kejadian 3 berbicara tentang apa? Kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, hal yang pertama sekali disadari oleh manusia apa? Dirinya telanjang. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat pakaian dari cawat pohon jengkol, ya betul. Dari pohon ara. Sudah ada pakaiannya. Lalu mereka diberikan oleh Tuhan pakaian baru. Itu bukan hanya sekedar pakaian pengganti. Ya, dibuat pakaian baru dari kulit apa? Domba. Iya, enggak disebutkan, Pak.
Tidak disebutkan di situ. Tapi saya yakin itu domba. Nah, menarik ini. Kenapa Tuhan memberikan pakaian baru padahal sudah ada pakaian? Maksudnya begini, itu ada makna simboliknya. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, akhirnya ada yang dikorbankan. Ini merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau dalam perjanjian lama, sering orang Israel mempersembahkan korban sebagai korban penebus dosa. Tapi kita nggak perlu melakukan lagi semuanya itu. Karena apa? Karena semuanya itu adalah simbol, gambaran, hanya bayang-bayang. Bukti konkretnya ya adalah Tuhan Yesus. Korban yang sejati itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Jadi dari sejak kejadian sebenarnya sudah ditekankan alasan mengapa akhirnya Tuhan menyelamatkan kita dengan jalan mengalami kematian. Mengapa Allah mati? Karena konsekuensi dosa adalah Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi tidak ada cara lain untuk Allah menyelamatkan setiap kita selain mengalami kematian. Nah, untuk Allah bisa mati, Allah harus mengalami penjelmaan menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Sang firman yaitu Yesus datang menjelma menjadi manusia. Nah, ini banyak perdebatan, kita banyak diserang di sini. Kok bisa sih orang Kristen itu yang menyembah manusia? Kok bisa sih ya manusia dipertuhankan? Kita itu nggak pernah ya mengangkat manusia jadi Tuhan. Dan tidak ada manusia jadi Tuhan, Pak. Jangankan manusia jadi Tuhan, manusia jadi Huluk, Wakanda Forever. Itu hanya di bioskop, Pak. Apalagi manusia jadi Tuhan, tidak ada, Pak. Yesus itu manusia yang jadi Tuhan, dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Pertanyaan yang benar itu bukan kok bisa. Bisa nggak sih Allah jadi manusia? Loh, apa yang nggak bisa? Kalau kamu menentang, menyangkali bahwa Allah bisa menjadi manusia, berarti kamu menyangkali kemahakuasaannya. Allah maha kuasa. Bisa nggak Allah jadi apapun? Bisa nggak Allah jadi kura-kura? Jadi domba? Jadi pohon? Bisa jadi apapun bisa. Tapi kenapa nggak jadi pohon? Kenapa nggak jadi domba? Kenapa nggak jadi kambing? Kenapa? Karena bukan kambing yang berdosa. Yang berdosa adalah manusia. Jadi sebenarnya nggak ada lagi persoalan dan kita nggak akan pernah mempersoalkan kenapa harus Allah yang menyelamatkan, kenapa harus mati dia menyelamatkan setiap kita. Ini nggak akan jadi soal kalau kita benar-benar memahami natur keberdosaan manusia dan hanya manusia Allah atau Allah manusia yang bisa menyelamatkan setiap kita dan itu adalah Yesus. Sampai di sini bisa nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi penebusan Kristus terhadap dosa membawa kita pada keselamatan dan keselamatan itu menuntun kita pada pertobatan sebab buah dari keselamatan itu adalah pertobatan. Dasar pertobatan kita adalah terletak pada iman kita akan Kristus yang disampaikan oleh Injil. Ini menarik ya. Dasar pertobatan kita adalah terletak pada iman kita akan Kristus yang disampaikan oleh Injil. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Ada kisah menarik ya dari seorang bapak reformator yang bernama Martin Luther. Dia itu bertobat karena ayat ini, Roma 1 ayat 16. Ada yang tahu bunyi ayatnya? Oh, udah tampilin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Luar biasa ya pengalaman rohani Martin Luther ini ya, bapak reformator ini. Dia itu pencetus istilah sola fide, sola gratia, soli deo gloria, sola scriptura, solaria itu restoran. Coba lagi dimunculkan ayat tadi ya, boleh. Thank you. Nah, dengan Martin Luther membaca ayat ini, hanya membaca ayat ini, dia bertobat loh. Bertobat loh. Luar biasa loh, bapak reformator yang satu ini. Nah, kita ketika baca ayat ini, apa yang kita hasilkan? Hah? Atau jangan-jangan belum pernah baca ayat ini, Pak? Hanya dengan baca ayat ini dia bertobat. Ada beberapa sih ya tokoh-tokoh yang hebat, yang luar biasa, yang dengan baca ayat Alkitab mereka bertobat, termasuk Agustinus. Nah, saya sungguh percaya kalau orang benar-benar membuka hati dan pikirannya ketika baca Alkitab, dia pasti semakin diubahkan oleh Tuhan. Amin. Untuk itu ya memang betul, selalu harus diingatkan.
harus menjadi kesukaan bagi setiap kita, kegemaran bagi setiap kita dalam membaca firman Tuhan. Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin pikiran kita diwarnai oleh firman Tuhan. Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin hidup kita, perilaku kita, tindakan kita, karakter kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung pada apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Amin? Iya. Seperti apa hidup kita bergantung pada apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil bukan hanya sanggup menyelamatkan, tetapi juga sanggup mengubahkan setiap kita. Yang membawa kita ke dalam pertobatan bukanlah banyaknya wawasan kita tentang Alkitab atau Injil, tetapi karena kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka bagaimanapun seringnya Injil disampaikan, hal itu tidak akan pernah membentuk apapun dalam hidup kita. Kalau kita tidak meresponinya dengan atau karena kasih akan Allah. Jadi saya yakin Bapak Ibu saudara yang terkasih, bukan karena dahsyatnya ya filosofi dari gereja kita, gospel center kita berubah. Bukan. Tetapi karena kita meresponi semuanya itu dalam kasih dan ketulusan. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan perubahan. Jadi yang paling penting itu adalah ketika kebenaran terus disampaikan, buka hati, buka pikiran kita. Dan kalau kita buka hati dan pikiran kita, gak perlu capek-capek pendeta nyuruh kita untuk memberi persembahan. Karena kita apa? Bukan hanya buka hati dan pikiran, terakhir buka dompet. Gak ada yang amin. Susah sekali, Pak. Ada kalanya itu juga hal yang sederhana yang perlu kita perhatikan. Ya, hal yang sederhana yang perlu kita perhatikan. Saya yakin bahwa kalau kita sungguh-sungguh buka hati, tidak mungkin kita jadi orang yang pelit, yang kikir. Karena Alkitab yang ngomong 1 Korintus pasal yang ke-6, orang pelit gak masuk surga, Pak. Bukan saya yang ngomong Alkitab, Pak. Orang pelit gak masuk surga, tapi di sini gak ada orang pelit. Ini sih, insya Allah baik-baik semua. Ia murah hati semua. Memikirkan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, jadi kita harus dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, baru kita akhirnya dengan sungguh-sungguh meresponi setiap kebenaran firman. Karena ada kalanya orang gak berubah bukan karena kurang dahsyat, kurang hebat, atau kurang meyakinkan pendetanya dalam menyampaikan kebenaran. Atau bukan karena tidak benar kebenaran yang disampaikan. Benar, luar biasa, dahsyat pendetanya meyakinkan setiap jemaatnya. Tapi gak kunjung berubah, karena apa? Gak sungguh-sungguh membuka hati dan pikirannya. That's the problem. Jadi kita harus benar-benar membuka hati kita, mengasihi Tuhan, baru kita bisa meresponi. Untuk itu poin yang paling utama yang Alkitab atau Injil tekankan adalah tentang kasih, yakni kasih Allah akan umat manusia dan bagaimana kita juga mengasihi Allah seperti Ia mengasihi setiap kita. Sekalipun kita telah ditebus oleh Kristus, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya kita harus bertobat, berjuang ya untuk tidak berbuat dosa lagi. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Karena perlawanan terhadap dosa adalah hal yang terus berlangsung selama kita hidup. Kalau sekelas Paulus saja ya menyadari bahwa dia masih bisa bersalah, apalagi kita. Kita nggak lebih hebat dari Rasul Paulus. Nanti bisa dilihat Roma pasal yang ke-7. Ini jadi perdebatan sih. Roma pasal 7 itu adalah berbicara tentang Paulus sebelum bertobat atau sesudah bertobat. Bagi saya sesudah bertobat. Justru dengan dia bertobat, dia melihat kebobrokan lebih lagi ya dalam dirinya. Dia melihat dosa yang telah merusak dirinya yang sebelumnya dia tidak lihat. Ya, itu terkait dengan Roma pasal yang ke-7. Jadi perlawanan terhadap dosa itu adalah perlawanan selama kita hidup. Untuk itu jangan ada orang yang merasa kebal terhadap dosa. Jangan merasa sok kuat. Ya, jangan kita merasa anti, ya. Jangan kita merasa kebal terhadap dosa. Siapapun bisa jatuh dalam dosa. Untuk itu solusi terbaik dari perlawanan terhadap dosa adalah ketergantungan pada kasih karunia Allah melalui Kristus yang telah menang melawan kuasa dosa, kuasa maut dan kuasa kegelapan. Nah ini menarik ya, saya harus tegaskan, nanti bisa dibaca Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 14. Kalau kita merujuk kepada pasal-pasal itu, kita dapat menyimpulkan bahwa
Kita adalah orang-orang yang harus melawan dosa. Bukan mengalahkan dosa loh. Yang mengalahkan dosa itu bukan kita tapi Kristus. Gak ada yang bisa mengalahkan dosa selain Kristus. Untuk itu kita itu melawan dosa. Bukan mengalahkan dosa. Dan kita melawan kuasa dosa itu dengan apa? Kuasa kasih karunia Kristus. Sebagai hamba kebenaran, jangan lagi kita memberi kesempatan pada dosa. Kalau dilihat dalam Roma pasal 6 ayat 12 dan 13a ya. Dalam ayat 12 dikatakan, hendaklah dosa jangan berkuasa. Dalam ayat 13a dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan. Menyerahkan, penentunya adalah kita, bukan dosa. Penentunya adalah kita. Namun, sekalipun penentunya adalah kita, tetap kemenangan kita bergantung pada Kristus. Karena yang mengalahkan dosa itu bukan kita, tapi Kristus. Dan ketika kita menjadikan Injilnya sebagai pusat, maka kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Gak akan lagi dikuasai oleh dosa. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung pada apa yang kita jadikan pusat dalam hidup kita. Injil itu kudus. Kristus itu adalah penguasa. Dan kalau kita jadikan Kristus dan Injilnya sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka tidak mungkin hidup kita tidak seperti yang Dia kehendaki. Untuk itu Injil haruslah menjadi pusat dalam kehidupan kita. Injil bukan hanya slogan atau hanya sebuah tulisan yang terpampang di dinding gereja. Atau menjadi suatu yang disebut berulang kali dalam khotbah. Tetapi semua yang dilakukan oleh setiap kita, baik sebagai pribadi, gereja, harus dilihat dari lensa Injil, kacamata Injil. Tanpa Injil Kristus, maka kehidupan kita tidak akan ada powernya. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang Ia telah tentukan. Dan apa yang Tuhan inginkan. Terakhir, masalah terbesar umat manusia adalah dosa. Dan solusi dari masalah terbesar umat manusia adalah Injil Kristus. Tidak ada solusi yang lebih tepat atas masalah dosa selain Injil Kristus. Sebagaimana dosa telah merusak, merasuk, dan menyebar ke seluruh aspek kehidupan umat manusia. Maka hanya Injil Kristus sajalah yang bisa memperbaiki. Dan dengan revolusioner mengubahkan seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita mau benar-benar mengalami perubahan secara signifikan, radikal dalam kehidupan ini, maka Injil adalah solusi terbaik untuk masalah itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit.